akan memaparkan mengenai bagaimana sih cara membuat vaksin dendritik imunoterapi atau vaksin Imunusantara atau vaksin Nusantara, mau diberi nama apa saja, yang intinya adalah vaksin sel dendritik imunoterapi. Dunia mengatakan sebagai dendritic cell vaccine imunoterapi. Nah, next slide. Ini wujudnya ada satu paket begini, Pak. Isinya nanti saya akan ungkapkan bagaimana cara membuatnya. Inilah yang nanti kalau di kemudian hari didistribusikan kemana saja. Sehingga tidak perlu cold chain untuk mendistribusikannya, cukup semua peralatan ini. Nah, Bapak Ibu anggota Dewan yang saya hormati, ya pertama kali untuk membuat vaksin ini, next step, isi dari box ini adalah seperti ini. Hampir 90% lebih bahan produksinya adalah sudah ada di Indonesia, bahkan dibuat di Indonesia. Next slide, kita bisa melihat bahan-bahannya semuanya di Indonesia, dan ada beberapa memang dibuat di Amerika seperti larutan antigen proteinnya. Kami harus ekspor dulu. Kemudian next step, dan media diferensiasi. Dua hal inilah yang kami masih ekspor atau kami masih datangkan, karena memang kita belum sampai R&D untuk membuat itu. Masih impor. Di kemudian hari dua bahan di antara 24 atau 25 lebih bahan yang ini kan, kita ada dua bahan yang masih impor, dan di kemudian hari kita bisa buat sendiri karena itu sangat simpel, baik dalam pembuatan antigen karena itu rekombinan bisa kita lakukan di sini, namun karena paten sudah mereka miliki ya harus kita bekerja sama, termasuk media diferensiasinya. Kami lanjutkan, sangat simpel, next. Nah, ini pada hari pertama kita bisa dilakukan di rumah sakit atau klinik atau di mana saja yang paling tidak punya sentrifuge dan punya biological safety cabinet, ya, biological safety cabinet. Dan pertama yang dilakukan apa sih pada itu? Ya, kita ambil darah dengan peralatan, semua udah tahu cara ngambil darah, ini produk Indonesia ini pasti, ya. Dan dilakukan, dimasukkan ke dalam tabung vakum sebanyak 4 biji, masing-masing 10 cc, jadi 40 cc. Di sini kita akan masukkan. Kemudian kita harus siapkan 2 tabung leukosept, seperti ini tabung leukosept itu, ya, yang sudah kita isi dengan premium vikol. Kemudian dengan premium vikol itu yang ada di dalamnya, kita sentrifus dulu selama 1 menit, kita putar supaya premium vikolnya turun ke bawah, karena ini kan ada filternya, ya. Kemudian yang kedua setelah itu, ini pada hari pertama ini, kita masukkan 20 cc di tabung vikol pertama, 20 cc karena ini 2 botol ke tabung vikol kedua. Ini tinggal dibuka begini, sangat simpel, dan itu bisa di biological safety cabinet. Kemudian setelah 2 tabung ini sudah, kita putar sentrifus kecepatan 1000 kali G-nya gravitasi selama 10 menit. Kemudian kita biarkan sampai berhenti sendiri, maka otomatis terpisah itu cairan bening dengan cairan yang yang keruhnya atau selnya akan terpisah dari serumnya. Kita ambil 2 cc, kita ambil 2 cc untuk disimpan. Ya, disimpan yang 2 cc. Yang lain dipindahkan ke dalam tabung tabung kerucut namanya. Tabung kerucut kemudian kita pindahkan. Itu kita pindahkan ke tabung kerucut. Tadi kan cairan yang jernih yang dipindahkan dari 2 tabung ini ke sini, ke 1 tabung. Nah, dari 1 tabung inilah kita langsung nanti kita sentrifus lagi dengan kecepatan 400 kali selama 5 menit. Maka kita akan lihat
kalau kita udah ambil akan terlihat endapan. Ada endapan di situ atau pelet. Ya. Nah, endapan itu setelah kita lihat endapannya, maka kita buang. Kita buang yang airnya. Hati-hati di dalam ruang safety kabinet, maka kita akan lihat peletnya. Kemudian kita masukkan media diferensiasi tadi. Ya, ini media diferensiasi tadi yang sebanyak 25 cc kita masukkan. Itu next slide biar bisa ngikuti slide-nya. Ya, itu kita masukkan. Ya, setelah media diferensiasi sebanyak 25 cc tadi kita masukkan, kemudian kita campurkan dengan yang tadi sambil dimasukkan tadi, maka akan campur endapannya dengan media diferensiasi. Kemudian saya akan mengambil spet 30 cc, ya, spet 30 cc kita ambil, ya, untuk mengambil cairan tadi, untuk mengambil semua cairan yang sudah tercampur bersama media diferensiasi. Ya, setelah kita campur, jadi kita akan masukkan ke dalam namanya kantong vaksin. Kita masukkan di sini. Ini simpel sekali. Kita buka, kita kasih alkohol swab, kemudian kita masukkan begini. Ya, yang 30 cc tadi, 25 cc tadi melalui tabung yang 30 cc. Begitu kita masukkan semuanya, terlihat ada udara di sini, kita jungkir. Udara supaya yang di atas kita keluarkan udaranya dengan spet yang sama ini. Ya. Nah, sesudah itu kita goyang-goyang karena campur udara sudah tidak ada, kita simpan di inkubator. Inkubasi 37 derajat Celcius. Kalau inkubator 37 kayak inkubator penetas ayam itu, tapi kalau untuk medis ada sendiri 37 derajat Celcius. Selama kita akan simpan ini selama 5 hari. Nah, sekarang kita lihat hari kelima. Hari kelima kantongnya kita ambil, kantong dari itu kita ambil, kita akan cek. Ya, kita cek apakah ada sel yang menempel, kita ketok-ketok. Untuk itu, habis itu kita ambil antigen solution, 1 cc yang tadi kita bilang import. Saya cukup ngimport 1 gram, itu bisa saya pakai untuk 10 juta vaksin. 1 gram bisa 1 juta vaksin bila dosisnya 0,1 mikron. 0,1 mikron, tetapi akan jadi hanya 3 juta vaksin kalau dosisnya 0,33 mikron. Dan akan menjadi hanya 1 juta vaksin bila dosisnya 1 mikron. Itulah yang diuji di uji klinis 2, untuk menentukan berapa dosis yang paling tepat, paling efisien untuk dari 1 gram antigen yang kita import. Ya. Oke, yang kedua setelah kita ambil pakai spet 1 cc, ya, ini kayak masak aja. Ya, tapi harus tahu, kalau tidak soalnya nanti dikira sulit sekali bikin vaksin. Ya, ini kita ambil 1 cc tadi yang berisi dosisnya tadi, ini jarumnya yang merah ini, ya, nanti malah saya kecocok nanti aja. Ya, ini ibaratnya ada jarumnya, saya harus ambil, ya. Oh iya, silahkan Pak. Nah, ini bagus ini malah. Nanti siapa tahu Pak Nurdin bisa membuatnya sendiri juga. Boleh, boleh. Kalau mendekat izin saya pakai masker. Nah. Ya, jadi ini saya ambil antigennya yang 1 cc tadi, dosisnya seperti tadi yang saya kemukakan, saya masukkan ke dalam yang tadi sudah diinkubasi 5 hari. Saya masukkan 1 cc, cukup saya kunci begini. Setelah saya tadi pakai alkohol swab, kemudian kita masukkan 1 cc antigen tadi. Kita lihat ada udara di sini pasti sisanya. Kita sedot, kita masukkan.
Tujuannya apa? Supaya tidak ada antigen yang nempel di dalam pipa ini. Jadi kita terus sampai ini bersih, sudah. Nah, kita tutup lagi. Kemudian kita kontrol udara sudah yakin tidak ada, ini udah gembung karena udah ada isinya. Kita letakkan di inkubator 37 derajat Celcius. Nah, sekarang sebentar, ini harus saya tutup. Ini hari ke-7 kita keluarkan lagi kantongnya dari inkubator. Ini udah hari ke-7. Maka kita sekarang ambil tabung satu lagi, kalau yang tadi kan udah dipakai itu. Ini yang masih baru dari tabung kerucut, namanya tabung kerucut. Nah, setelah saya goyang-goyang, saya akan masuk, ini saya buka dengan dengan swab, alkohol swab. Ini saya masukkan. Kemudian ini saya jungkir, saya tinggal peras saja untuk masuk semua ke sini. Ya, masuk ke dalam ini semua yang sudah 7 hari dan sudah ada antigennya tadi di dalam ini. Kemudian kita tutup, ya. Kemudian disentrifus selama 5 menit dengan kecepatan 400 kali gravitasi. Ya. Maka terlihat endapan di sini. Yang digunakan selalu endapannya, ya. Maka cairan di atasnya dibuang. Nah, cairan di atasnya dibuang. Nah, dibuang, endapannya jangan sampai hilang. Nanti endapannya ada di sini, Bu. Ini ibaratkan endapan yang ada putih itu. Kita bisa ngelihat secara afu, ya, lihat. Begitu itu sudah habis, kita harus cuci lagi. Maka saya akan ngambil larutan NaCl. Larutan NaCl, larutan garam yang sering diinfuskan kita. Masukkan sebanyak 25 cc. Kemudian ditutup, disentrifus ulang. Endapannya tampak di situ. Maka dibuang perlahan-lahan. Ya, disinilah baru kita buang secara perlahan-lahan supaya peletnya tidak ikut terbuang. Disinilah ini bisa disambung dengan aspirator yang ada atau pipet yang diginikan. Maka sampai hilang, tinggal peletnya saja. Nah, peletnya saja di situ, ini kan airnya sudah tidak ada, tinggal pelet saja, tinggal endapan saja. Nah, tinggal endapan saja. Nah, saya harus ambil, tadi kan saya nyimpen serum yang tadi waktu hari pertama saya simpenkan di serum itu di lemari es. Ya, lemari es. Kemudian saya akan, ini larutan krayo untuk sebagai stabilisator. Saya ambil setengah cc, serum setengah cc, larutan krayo setengah cc, ya kan? Ini saya ambil dengan spet tadi, spet ini 3 cc saya ambil, tapi tidak pakai jarum lah, nanti kecocok kalau ini betul pakai. Saya sedot jadi 1 cc. 1 cc terdiri dari larutan serum dan larutan krayo untuk stabilisasi. Saya masukkan ke dalam tadi yang ada endapannya, Pak. Ya. Wah, ini karena ini jauh saya harus pakai ini. Nah, ini ibarat jarumnya. Ya. Saya masukkan ke sini 1 cc. Jadi tadi setengah cc krayo sama ini. Kemudian kita tinggal aduk aja. Caranya ngaduk adalah disedot, ditekan, disedot, ditekan sampai udah campur. Sudah, inilah vaksinnya. Kemudian kita ambil, ya, kita ambil sudah siap untuk disuntikkan. Kalau kita nunggu untuk besok atau berapa hari kemudian, simpan saja di kulkas. Ya, jadi sangat simpel itu. Kalau itu gambar saya, Pak, saya diambil 40 cc dan saya sudah disuntikkan sendiri. Ya. Sudah, loh kalau enggak, mosok saya bikin sendiri, enggak berani nyuntik sendiri, kalau enggak yakin safety, termasuk anak dan istri saya juga sama.